Kompas Kids. Yuk kita bersama-sama bernyanyi, bersukacita, dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Mari kita bertualangan bersama Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau memulai ibadah kami, Tuhan sertai kami, agar kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami boleh beribadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita memuji nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saja hatiku tenang, dari mana nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Teman-teman, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kamu kenapa, Kristo? Aku besok ada ujian piano nih, Lovely. Tapi aku takut banget loh gagal. Gimana ya? Jangan takut, kan kita punya Tuhan. Tuhan akan selalu bersama kita.
Kira-kira Tuhan menolong aku juga nggak ya, Lovely? Pasti dong, Tuhan kan sudah melakukan banyak mujizat. Jadi kamu pasti juga ditolong sama Tuhan. Kalau gitu, aku mau berdoa deh, minta pertolongan dari Tuhan. Nah adik-adik, betul sekali kata-kata Lovely. Tuhan itu bisa melakukan segala mujizat dan Tuhan juga bisa memberikan pertolongan bagi kita semua. Jadi adik-adik jangan ragukan kuasa Tuhan ya. Yuk kita sekarang mau siapkan hati kita, pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Tulah terakhir membuat orang Mesir sangat ketakutan dan mereka mendesak orang Israel untuk segera pergi. Orang Ibrani mengumpulkan barang-barang dan ternak mereka lalu meninggalkan Mesir dengan sukacita yang besar. Untuk membuat kepergian itu semakin manis, ketika lautan besar, laki-laki, perempuan, anak-anak, serta kawanan ternak berjalan keluar dari Mesir. Orang Mesir membebani mereka dengan harta benda yang luar biasa. Berabad-abad perbudakan pun berakhir. Allah membebaskan umatnya, tepat seperti yang telah Dia janjikan. Allah menuntun orang Israel keluar dari padang gurun. Selama perjalanan itu, Allah memelihara umatnya. Untuk menolong mereka menemukan jalan, pada siang hari Ia menuntun dengan tiang awan. Pada malam hari, Ia hadir dalam tiang api. Tiang-tiang itu bukan hanya memberi petunjuk arah bagi orang Israel, tetapi juga memberi penghiburan. Tiang awan melindungi mereka dari teriknya sinar matahari, dan tiang api menjaga mereka tetap hangat di dalam gurun yang dingin. Setelah orang Ibrani pergi, Firaun berubah pikiran dan berkata, "Apa yang telah kita lakukan? Kita membiarkan orang Israel pergi dan kehilangan tenaga mereka." Firaun memerintahkan agar keretanya dipersiapkan dan memanggil lebih dari 600 kereta terbaik berserta pewiranya. Saat ia dan para kusirnya berangkat, seluruh tentara ikut berbaris di belakangnya. Seluruh pasukan militer Mesir mengejar orang Israel. Ketika pasukan Firaun semakin dekat, orang Israel melihat mereka dan mulai panik. Mereka segera menyalahkan Musa dan berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun?" Tetapi Musa berdiri teguh dan menyerukan kepada orang Israel untuk melakukan hal yang sama. "Jangan takut dan lihatlah keselamatan yang akan diberikan Tuhan kepadamu hari ini. Kamu tidak akan pernah melihat orang Mesir ini lagi, sebab Tuhanlah yang akan berperang bagi kamu." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan Tuhan mengirimkan angin yang sangat kuat sehingga air laut terbelah, meninggalkan jalan yang kering tepat di tengahnya. Seluruh bangsa Israel masuk ke tengah laut itu, berjalan di tanah yang kering dan tembok air yang tinggi di kedua sisinya. Setelah orang Israel berjalan agak jauh, seluruh pasukan Firaun mengikuti mereka melalui jalan yang telah dibuat Tuhan di tengah laut itu. Ketika pasukan Firaun sudah sampai di tengah laut, Tuhan membuat orang Mesir kacau dan panik. Roda kereta mereka yang terjebak lumpur terlepas atau tersangkut. Orang Mesir mulai berteriak ketakutan, "Mari lari dari orang Israel, Tuhan berperang untuk mereka melawan kita." Setelah seluruh bangsa Israel berhasil menyeberang dengan selamat, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya kembali ke atas laut, dan tembok air itu runtuh, menimpa orang Mesir dan gelombang besar. Tidak ada satupun orang Mesir yang masuk ke laut itu yang selamat. Setelah pernyataan kuasa Tuhan yang dahsyat ini, orang Israel percaya kepadanya dan kepada Musa sebagai hambanya. Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan dan dari serangan tentara Mesir. Dengan penuh sukacita, Musa dan seluruh bangsa Israel mulai menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mereka bernyanyi, "Aku akan bernyanyi bagi Allah dengan segenap hatiku. Betapa besar kemenangannya. Ia telah mencapakan kuda dan punungannya ke dalam laut. Allah adalah kekuatanku. Allah adalah nyanyianku. Allah adalah keselamatanku.
aku akan selalu memuji Dia. Melalui perbuatan penyelamatan yang dahsyat ini, Allah membebaskan orang Israel. Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat-Nya. Sama seperti Allah menyelamatkan bangsa Israel dari orang Mesir, lewat serangkaian mujizat, Allah juga menyelamatkan kita adik-adik lewat pengorbanan putranya yaitu Tuhan Yesus. Melalui kisah tadi menjelaskan kita tentang yang pertama kasih karunia, dan yang kedua tentang pembebasan dari ikatan dosa. Yang ketiga tentang ciptaan yang baru, di mana karena Dia kita diampuni dan dikuduskan sebagai ciptaan yang baru. Seru ya, kita sudah bernyanyi dan memuji Tuhan bersama. Yuk sekarang kita berkreasi bersama dan ayo kita mulai. Shalom semuanya. Aktiviti hari ini kita akan membuat Musa dan tongkatnya. Nah, kita buat bareng-bareng yuk. Kalau sudah selesai, jangan lupa difoto dan post di Instagram Stories masing-masing dan jangan lupa tag @GSCS Kids PM supaya Miss bisa lihat. Bye-bye and see you next week.